Halo tamu-tamu, terima kasih banyak sudah berkunjung lagi ke channel Umbunono Komputer. Asik. Jadi kali ini berdasarkan video saya sebelumnya yang ini, nah, jadi di situ ada satu abang ganteng yang komen juga di situ. Dia bilang begini, jika Anda seorang ahli lebih dari Roy Suryo dan Rismond, mampukah buat buku untuk menjawab buku white paper Jokowi? Yang dia maksud ini buku Jokowi's White Paper yang dibuat oleh Pak Roy Suryo, Pak Rismond, dan Bu Dr. Tifa. Sebenarnya tidak perlu buku juga untuk membantah itu, karena dari sumber yang mereka pakai saja itu tidak layak dijadikan sebagai bahan penelitian, yaitu foto yang mereka download dari salah satu media sosial yang diupload oleh Pak Dian Sandi, kader PSI itu. Itu tidak layak dijadikan bahan penelitian. Kenapa? Ini saya akan buktikan. Sekarang saya pakai saya punya ijazah sendiri, ijazah universitasnya saya. Satunya yang saya scan bagus, satunya yang saya foto. Kurang lebih fotonya akan saya kasih mirip dengan foto yang difoto oleh Pak Dian Sandi. Entah dia yang foto atau siapa yang foto ya, tapi yang diupload oleh Pak Dian Sandi ini. Dan kita lihat hasilnya bagaimana. Apakah sama atau ada perbedaan. Nah, sekarang jangan lama-lama lagi, kita langsung ke komputer sudah. Ya, jadi ini ijazah saya. Nah, satunya ini yang saya scan bagus, kemudian yang satu ini yang saya foto. Kurang lebih seperti inilah model fotonya dia. Ini yang asli dan ini tidak ada yang saya sensor ya, karena memang saya punya ijazah asli dan memang saya kuliah. Dan kalau sampai ada yang bilang ijazah saya ini palsu, ya anjay sekali sudah itu. Ya. Sekarang kita coba buktikan, kita pakai metode ELA yang dibuat juga oleh Pak Roy Suryo. Kebetulan yang sering mereka omong ini, mereka pakai apa namanya ini, forensically beta AC. Ini kita udah cara baca bagaimana. Nah, yang ini dia. Nah, sekarang kita coba open file, lalu kita pilih yang ini, ijazah yang saya scan bagus. Nah, sekarang sudah tampil di sini, dan kita lihat sebelah kanan ini, ini ada error level analysis. Nah, ini kita coba klik. Nah, ini untuk kualitasnya 90, error scale-nya ini 20. Opacity-nya 0,95. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang saya scan bagus. Sebelum apa, kita coba screenshot saja dulu ini, supaya kita simpan hasilnya sebentar. Tulis hasil scan. Ya, di sini ditulis ELA hasil scan. Kemudian, sekarang kita coba dengan pengaturan yang sama, kita coba yang ini, yang hasil foto, ijazah yang hasil foto. Nah, hasilnya seperti ini. Kita screenshot. Ya, screenshot ya. Simpan ELA hasil foto ya. Nah, sekarang kita coba kembali ke sini dan kita lihat ini. Nah, ini tadi yang hasil foto, sedangkan ini yang hasil scan yang saya scan bagus. Nah, di sini kita bisa lihat ini ya, hasil scan ini dia akan menunjukkan hasil seperti ini. Ini lumayan bagus kelihatannya. Nah, ini untuk nomor seri dan lain-lain, ini bisa kelihatan nama kampus, logo, kemudian dia punya wetmark di belakang, capnya,
Ini kelihatan bagus semua, fotonya juga kelihatan, tanda tangan juga dari rektor atau dekan ini, rektor kan. Ini juga ada di sini, dekan, ini juga ada di sini. Kemudian namanya juga ini kelihatan. Sedangkan ini yang hasil foto, ya modelnya begini, rusak begini. Inilah alasan kenapa hasil foto itu tidak bisa dipakai sebagai bahan penelitian. Karena pasti hasil yang ditampilkan oleh software itu pasti akan berbeda. Jadi kalau ini dibandingkan dengan hasil yang di scan bagus, jelas berbeda jauh. Dan tidak bisa karena hasilnya begini lalu ijazah saya dianggap palsu. Tidak bisa begitu. Itulah kenapa hasil yang ditunjukkan oleh Pak Roy Suryo, atau coba kita cari ini, hasil ELA ijazah Pak Jokowi dari Roy Suryo. Coba kita cari di sini ya, yang mana yang ditunjukkan. Biasanya ada hasilnya itu yang dia kasih tunjuk. Hasil ELA. Yang mana? Oh, kenapa tidak muncul? Ini. Inilah alasan kenapa foto Pak Jokowi ini hasil ELA-nya seperti ini. Sedangkan ijazah yang lain itu modelnya seperti ini. Ini kita bisa lihat, ini di scan bagus, sedangkan Pak Jokowi modelnya seperti ini. Atau ini lainnya. Ini. Ijazahnya Pak Jokowi kenapa model begini? Itu karena memang hasil foto, kemudian yang kita harus pahami juga, yang kita harus cari tahu juga, yang selama ini tidak pernah disampaikan oleh Pak Roy Suryo. Foto itu dia ambil dari mana? Yang kita tahu kan dia download dari salah satu media sosial. Kemudian yang kita harus cari tahu juga, kualitas foto saat dia download itu berapa. Kemudian setelah dia download dan kita tahu kualitas fotonya, kan dia bilang bahwa dia menaikkan kualitas fotonya. Kita harus tahu juga dia naikkan berapa. Kemudian ketika cara dia naikkan kualitas fotonya itu dia pakai apa? Kalau dia pakai Photoshop atau mungkin ada aplikasi lain, proses dia menaikkannya itu bagaimana? Jangan sampai mungkin ada hal-hal yang mungkin dirubah sedikit, atau kalaupun tidak dirubah bahwa harusnya dia punya proses itu ditunjukkan sampai pada hasil seperti ini. Jadi kita jangan lihat hasilnya seperti ini langsung percaya bahwa ini benar. Sedangkan yang paling penting dari penelitian adalah prosesnya bagaimana. Bukan soal hasil lagi dia. Hasilnya itu kemudian. Yang paling penting adalah bagaimana proses dia menjalankan penelitian ini. Sudah sesuai tidak dengan standar-standar penelitian. Itulah kenapa kebanyakan bilang bahwa foto seperti ini tidak layak digunakan untuk bahan penelitian. Dari contoh yang saya buat ini kita sudah bisa lihat bahwa hasil yang di scan bagus, bahan yang di scan bagus, sumber yang di scan bagus, itu akan memberikan hasil yang berbeda dengan sumber yang hasil foto kemudian sudah diupload lagi, yang jelas itu kualitasnya sudah diturunkan kemudian di-download lagi. Jadi teman-teman jangan mudah percaya ketika Pak Roy Suryo bilang begini, oke lah dia tunjuk hasilnya begini memang buruk. Tapi yang paling penting adalah kalian juga harus mencari tahu bagaimana prosesnya itu dibuat begitu sampai mendapatkan hasil yang seperti itu. Selama ini kan Pak Roy Suryo tidak pernah menunjukkan bagaimana proses dia mendapatkan hasil yang dia tunjukkan tadi itu. Itulah salah satu alasan yang membuat saya menjadi tidak percaya dengan Pak Roy Suryo. Karena dia melakukan penelitian yang tidak fair menurut saya. Coba kalau misalnya sumber yang dia jadikan penelitian itu bahan yang benar-benar menjadi bahan yang benar-benar sumber primer, ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi yang dia scan lalu dia teliti, itu baru benar. Baru kalau dia bilang 99% palsu itu baru benar.
Tapi kalau ini hasil foto tidak bisa langsung bilang 99% palsu, Pak. Kalau mau bilang menduga mungkin ya, tapi kan dia tidak pernah bilang menduga. Di mana-mana dia bilang 99% palsu. Bahkan ada sampai berapa juta, ratusan ribu bilang bahwa itu palsu. Mereka baru meneliti bahan dari hasil download, langsung bilang itu palsu. Hanya karena Pak Sandi bilang bahwa ini adalah ijazah aslinya Pak Jokowi, mereka langsung percaya, mereka langsung teliti. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Dan kekeliruan mereka sudah pakai itu. Coba mereka diam-diam dulu, mereka pergi secara diam-diam ke Pak Jokowi, omong baik-baik, Pak ini ada yang muat Pak punya ijazah, begini, dia bilang asli, tapi kami belum percaya Pak. Kira-kira betul tidak ini Pak punya ijazah asli ini? Boleh tidak kami lihat Pak? Boleh tidak kami lihat? Coba pergi baik-baik gitu ya, pasti Pak Jokowi juga akan menerima mereka dengan baik. Ini dapat orang punya foto, langsung buat penelitian secara sepihak, lalu secara sepihak juga langsung mengumumkan di media, menyampaikan di seluruh seluruh masyarakat Indonesia bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Woi, siapa yang tidak emosi kalau begini nih, bos? Saya juga biarpun pejabat publik, sekalipun nanti saya akan jadi pejabat publik begitu, kalau saja suatu saat. Kalau tiba-tiba langsung dibuat begitu, woi, emosi juga bos. Karena kita ini manusia, wajar-wajar juga. Jangan sekalipun pejabat dulu, mereka ini bukan dewa ini. Mereka juga manusia yang punya perasaan juga. Jadi ketika diserang begitu, woi, kok maksud apa ini kan begitu toh? Nah, tapi karena kita hidup di negara hukum, ya sudah, Pak Jokowi memilih jalur hukum. Dan itu sudah sangat baik sebenarnya. Hanya kan mereka ini tidak tahu lagi, entah mereka takut kok atau bagaimana, mulai serang lagi Pak Jokowi, bilang dia tidak negarawan dan lain-lain lagi lah. Kalau memang kalian yakin benar, buat apa takut? Bila perlu kalian lagi yang desak Polda, Polres atau hakim atau kejaksaan atau apalah begitu untuk usut tuntas ini. Jangan hanya pergi di media-media, berkuar-kuar di media, masih pergi cari lagi sampai ke kuburan lagi. Ya, aduh, kasihan sekali. Jadi itu ya, saya harap jangan kalian mudah percaya. Kalau mau tahu sesuatu, kalau bisa cari tahu sampai ke akar-akarnya. Ini baru salah satu contoh. Ini saja sudah tidak sesuai, jadi saya tidak perlu bantah dengan buku lah. Sekian saja dari saya. Semoga video ini mencerahkan. Terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Dan kebanyakan tamu. Sampai jumpa di video berikutnya.